Adik-adik GPMS yang saya cintai, terima kasih sudah berkenan untuk langsung dalam tanpa pihak dari luar. Saya lebih berbahagia pada saat adik-adik semua langsung secara tatap muka tanpa harus membuat keramaian di luar. Itu yang pertama. Menyikapi beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman ini GPMS, maka yang pertama tentang review RW Wakerja. Jadi memang ini nanti coba akan kami komunikasikan kembali karena RW review Wakerja ini memang masuk dalam proses masa transisi bupati terpilih. Jadi artinya proses ini akan kami komunikasikan sudah sampai di mana agar segala sesuatu yang menjadi keinginan dan aspirasi teman-teman GPMS, yang pasti aspirasi ini juga hadir dari beberapa elemen masyarakat yang akan disampaikan ke pemerintah kabupaten. Lalu yang kedua, persoalan di DLH. Persoalan di DLH kan persoalan yang sudah cukup lama. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang memberikan dari sebuah aspirasi persoalan sampah udara yang menurut beberapa elemen-elemen yang proses pembuangan limbahnya ini dibuang secara tanpa prosedur. Maka dengan ini sudah ada beberapa langkah-langkah yang akan kami lakukan, baik secara prospektif ataupun secara hal sosialisasi untuk bagaimana para pemilik tambang yang rata-rata itu luasnya di bawah 1 hektar untuk mampu memberikan sebuah pencerahan kepada mereka bagaimana proses sesungguhnya agar ada proses pembuangan limbah, agar limbah yang selama ini menurut teman-teman dibuang ke laut sehingga memberikan dampak lingkungan yang sangat keras dalam arti membuat dampak kepada para nelayan dalam sisi tangkapan ikan yang sangat berkurang. Di sisi lain Satpol PP nanti akan kami evaluasi dan kami panggil titik-titik mana saja beberapa hal sampah-sampah yang tidak berizin, dan ini memang menjadi sebuah persoalan dari dulu. Salah satunya memang menjadi sebuah persoalan karena selalu di bawah 1 hektar. Nah ini memang kita dengan DPRD pada saat itu mencari solusinya bagaimana pada saat sampah-sampah ini melaksanakan kegiatannya, sedangkan rata-rata hanya 2.000 meter, 5.000 meter, 3.000 meter dan sebagainya. Nanti kita ini akan cari solusinya, dan beberapa tambak yang memang membuang limbahnya langsung ke laut, maka dalam waktu dekat akan kita lakukan action untuk cek ke lapangan, karena saya juga baru 2 hari jadi bupati. Lalu persoalan dari Mas Andi tadi menyampaikan dinsos persoalan BLT tidak tepat sasaran, tidak tepat dalam hal pemberian keadilan dalam penerima PKH. Data-data yang memang menjadi sebuah temuan di bawah yang ditemukan oleh teman-teman GPMS melalui beberapa aspirasi dari berbagai elemen, maka nanti coba akan kami cek kembali apa yang menjadi kesalahan data, apa yang menjadi harus kita identifikasi data lebih detail. Kalaupun memang ada pemberian BLT ataupun hal apapun yang memang tidak tepat sasaran. Lalu salah satu juga logistik ya baik, pembelajaran online. Jadi memang di masa pandemi ada beberapa pelajaran online yang selama hampir 1 tahun seluruh siswa ini memang daring. Tapi kita kemarin sudah mencoba mencari formulasi bagaimana sesungguhnya agar Sumeneb ini cepat hijau. Lalu kita coba berusaha agar anak didik kita ini bisa masuk sekolah dengan berbagai prokes yang sangat besar. Kita sangat memahami pada saat berbicara pendidikan online ini memang agak sulit. Tetapi pada saat saya masih menjadi wakil bupati, saya mencoba mendorong bagaimana melalui PMD, di mana ada anggaran dana desa, itu ada perbuku yang sudah kita atur bagaimana desa menyediakan akses digital internet. Nah dari situlah ada sudah beberapa
kecamatan-kecamatan di pulau yang sudah melakukan akses internet, dan itu mungkin nanti bisa dipergunakan untuk tahap sementara, untuk bisa anak didik kita untuk belajar. Itu salah satu sementara yang kita lakukan. Transportasi laut isu. Jadi transportasi laut isu memang jalur untuk sementara ini masih belum ada jalur kapal yang yang bisa melayani setiap saat, karena memang masyarakat masih cenderung menggunakan perahu. Nah, nanti ini akan coba kita komunikasikan, terutama juga terhadap PT Sumcar Land, salah satu BUMD kami yang melaksanakan kegiatan pelayaran di mana melayani beberapa pulau-pulau yang kami miliki. Persoalan kinerja OPD, jadi baik yang ABS ataupun hal lain ini nanti mungkin menjadi sebuah perhatian. Kami sudah sampaikan di awal-awal, maka kami di Bupati dan Wakil Bupati baru berharap agar para pimpinan OPD bekerja apa adanya, melaporkan apa adanya seperti apa yang disampaikan oleh adik-adik GBMS tadi, agar segala sesuatu persoalan yang ada di bawah benar-benar disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak disampaikan seolah-olah di bawah tidak ada persoalan. Itu salah satu kami sampaikan di awal pada statement kami begitu ditanyakan oleh teman-teman media. Lalu OPD yang tidak sesuai dengan tupoksi, ini memang ada hal yang nanti akan kita tata, baik dari institusi dan kegiatan di beberapa OPD, sehingga secara proporsional nanti akan menjadi tugas masing-masing agar setiap tusi tidak mencakupi tusi-tusi yang lain. Termasuk ada proses pembaruan SO. Nah, SO ini kita lebih rampingkan lagi dalam rangka bagaimana pemerintahan ini agar lebih efisien dan maksimal. Tahun ini SO akan kita proses sehingga di APBD perubahan itu sudah menggunakan SO baru. Nah, dari beberapa hal rekomendasi dari teman-teman semua, teman-teman GBMS, maka kita juga ingin mengetahui OPD mana saja yang harus dievaluasi. Maka beberapa aspirasi mungkin yang sudah ditulis di dalam MAPS itu mungkin nanti diserahkan ke kita untuk menjadi bagian dari komunikasi kecil kami dengan Wakil Bupati dan Sekda untuk bagaimana proses pemerintahan Kabupaten Sumeneb ini agar lebih baik ke depannya. Beberapa hal yang lain nanti akan kami sampaikan segala sesuatu apa yang menjadi aspirasi ini agar nanti bisa dikawal bersama. Apakah Bupati dan Wakil Bupati tidak bekerja, itu mungkin bagian dari proses diperhatikan bersama-sama dari berbagai aspirasi yang sudah diberikan oleh teman-teman. Akan tetapi persoalan evaluasi OPD itu membutuhkan waktu sesuai aturan Permendagri. Jadi Bupati dan Wakil Bupati itu baru bisa melakukan evaluasi dan mutasi itu kemungkinan di bulan 8. Jadi itu yang perlu diketahui oleh teman-teman GBMS untuk agar bisa dipahami bersama. Akan tetapi kami terus memantau dan memantau kinerja berbagai OPD yang menurut teman-teman ini menjadi sebuah raport merah. Nanti kami akan kaji, nanti akan kami lihat. Yang kebetulan pada saat itu saya juga masih menjadi Wakil Bupati. Tentu itu akan kami cocokkan dengan berbagai aspirasi yang mungkin disampaikan oleh teman-teman GBMS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pemerintah kabupaten. Hal-hal lain monggo nanti kita serahkan bersama agar ada dokumentasinya bahwa teman-teman sudah menyerahkan aspirasinya. Nanti dikawal bersama kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, apakah rekomendasi aspirasi ini dilakukan dengan baik ataupun dibiarkan dengan baik. Nah, itu menjadi sebuah hal agar berbagai kegiatan demokrasi di Sumeneb ini mampu berjalan dengan baik, sehingga teman-teman merasa aspirasinya itu ditampung dan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Itu mungkin beberapa hal yang bisa ingin kami sampaikan. Semoga dengan keberadaan teman-teman yang ada di sini mampu memberikan sebuah pencerahan aspirasi kepada Pemkab Sumeneb yang
pada saat ini dibimbing oleh pribadi dan bagi wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.